warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Zakia Sagala dengan NIM 0301118153. Berikut ini adalah video pembelajaran strategi Al-Quran Hadis. Materi saya adalah kebahagiaan si yatim adalah kebahagiaanku. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian yatim. Secara bahasa, yatim berasal dari bahasa Arab yang artinya fi'lul madi yatama, fi'lul mudhari yatamu, dan ismul masdarnya adalah yatmu yang artinya sendiri ataupun sedih. Sedangkan secara istilah atau syarak, yatim itu adalah anak yang ditinggalkan oleh ayahnya sebelum ia balik ataupun dewasa, dan batas seorang anak disebut yatim adalah sampai ia balik ataupun dewasa. Sebagaimana dalam hadis yang menceritakan ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menerima surat dari Najdah bin Amir yang berbunyi, adapun batas seorang anak disebut yatim adalah saat dia sudah balik ataupun dewasa, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang berisi tentang ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menerima surat dari Najdah bin Amir yang berisi beberapa pertanyaan tentang batas seorang anak disebut yatim, yang berbunyi, wa katabtu tas'aluni anil yatim mata yang qata'u anhu ismul yatim wa innahu la yang qata'u anhu ismul yatim hatta yablughu aw yu'annisu an minhu rusda, rawahu Muslim, yang artinya, dan kamu bertanya kepada saya kapan terputusnya predikat anak yatim itu. Sesungguhnya predikat anak yatim itu terputus ketika ia sudah balik ataupun dewasa. Itu berasal dari bahasa Indonesia yang artinya seorang anak yang ditinggal oleh ibunya. Maka arti yatim piatu adalah seorang anak yang ditinggal oleh kedua orang tuanya. Dalam ajaran agama Islam, anak yatim piatu mendapat perhatian khusus melebihi anak-anak yang memiliki orang tua, dan Islam itu mengajarkan kepada kaum muslim untuk senantiasa memperhatikan mereka, mengasuh mereka sampai mereka besar, dan menyantuni mereka dengan ikhlas. Dan barang siapa yang menjalankannya dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan pahala yang sangat besar baginya. Dalam Al-Quran disebutkan 23 kali kata yatim, dan penggunaan kata-kata yatim merujuk pada arti kemiskinan dan kepapaan. Artinya mereka yang dalam golongan anak yatim piatu memerlukan perhatian, pembelaan, dan tanggung jawab dari kita semua agar mereka bisa belajar dengan tenang, hidup layak, bergembira, dan hidup bahagia seperti anak-anak lainnya yang mempunyai ayah ataupun ibu. Dalam Al-Quran disebutkan 23 kali kata yatim, dan penggunaan kata-kata yatim merujuk pada arti kemiskinan dan kepapaan. Artinya mereka yang dalam golongan yatim piatu memerlukan perhatian, tanggung jawab, pembelaan dari kita agar mereka bisa hidup dengan layak, hidup belajar dengan tenang dan bergembira seperti anak-anak lainnya yang mempunyai orang tua. Begitu banyak dalam Al-Quran menjelaskan tentang menyantuni anak yatim dan tidak boleh menghardi mereka. Akan tetapi di realitanya sekarang banyak masyarakat yang tidak peduli kepada anak yatim. Dalam Al-Quran Allah berfirman tentang anak yatim yang bunyinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu adalah sebuah kebajikan, kan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, kitab-kitab Allah, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Al-Quran dalam hadis juga disebutkan tentang anak yatim yang bunyinya, an Sahal bin Sa'din radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza wa qala bi isbihi as-sababatu wal wusta sahihun as-silsilatu sahih, yang artinya aku dan yang menanggung anak yatim dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini. Nah, dari hadis tersebut ada beberapa faidah
penting yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama adalah makna hadis ini. Orang yang menyantuni anak yatim di dunia akan mempunyai kedudukan yang sama dan mendapatkan kedudukan yang dekat dengan Rasulullah SAW. Arti menanggung anak yatim adalah mengurus mereka, memperhatikan semua keperluan hidupnya seperti nafkah, makan dan minum, pakaian, mengasuh dan mendidiknya dengan pendidikan Islam yang benar. Dan yang dimaksud dengan anak yatim adalah seorang anak yang ditinggal oleh ayahnya sebelum anak itu mencapai usia dewasa, seperti yang saya jelaskan di penjelasan pertama tadi. Nah, keutamaan dalam hadis ini berlaku bagi orang yang menyantuni anak yatim dari harta orang itu sendiri ataupun harta anak yatim tersebut jika orang itu benar-benar mendapat kepercayaan untuk itu. Demikian pula keutamaan ini juga berlaku untuk anak yatim yang diasuh oleh orang yang punya hubungan keluarga dengannya ataupun anak yatim yang sama sekali tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya. Nah, jadi kita sebagai muslim, jikalaulah kita menyantuni anak yatim dengan ikhlas, insya Allah Allah akan memberikan pahala yang besar bagi kita dan memberikan kedudukan yang sama dan dekat dengan Rasulullah SAW. Saja yang dapat saya jelaskan dalam video ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk para penonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.